Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita hari Senin belajar tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, dan pembelajaran 4. Mohon maaf karena ada kesalahan di laptop ibu, jadi ibu tidak bisa video, jadi videonya lewat HP ya. Nah, apakah kalian sudah siap belajar? Nah, harus persiapkan dulu, sudah mandi, sarapan, membantu orang tua, sholat duha, menyiapkan alat tulis, dan kalau setelah siap, kita berdoa dulu sebelum belajar. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran 4 yaitu ada 4. Yang pertama, kalian setelah membaca teks kemudian menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah itu menyusun gagasan pokok dan gagasan pendukung tersebut ke dalam suatu kerangka tulisan dengan sistematis. Nah, untuk nomor 3 nanti demonstrasinya kalian menggunakan sapu lidi ya. Setelah itu kalian menemukan contoh-contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan. Nah, di dalam modul pembelajaran yang sudah kalian fotokopi, di sana ada mengamati segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Itu dilewat saja karena segi banyak beraturan dan tidak beraturan nanti dipelajari di matematika bab terakhir. Nah, sekarang kita membaca tari kipas Pakarena. Semuanya sudah bisa membaca belum? Nah, harus rajin membaca ya, karena membaca adalah kuncinya. Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Nah, ini tari kipas Pakarena terdiri dari berapa paragraf? Coba hitung. Ini ada 1, 2, 3 paragraf ya. Ini tandanya ini yang menjorok begini itu adalah awal paragraf. Paragraf pertama, tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nanti kalian baca sampai selesai. Nah, dalam suatu paragraf itu ada yang namanya gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dalam suatu bacaan juga terdiri dari beberapa paragraf. Tadi tari kipas Pakarena itu terdiri dari berapa paragraf? Iya, bagus. Ada 3 paragraf. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menemukan gagasan pokok. Yang pertama, kalian baca paragraf tersebut dengan cermat. Setelah itu, amati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Yang kedua, apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok dan paragraf ditemukan. Ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir, atau di seluruh paragraf. Itu letak gagasan pokok. Nah, kita amati paragraf yang pertama. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Nah, kira-kira menurut kalian di paragraf pertama ini menceritakan apa? Paragraf ini itu apa yang diceritakan dalam paragraf pertama ini? Ya, yang diceritakan yaitu tentang tari kipas Pakarena. Berarti gagasan pokoknya yaitu tari kipas Pakarena. Nah, coba lihat tari kipas Pakarena ini kalimatnya ada di awal paragraf atau di akhir paragraf? Iya, bagus. Tari kipas Pakarena ini berada di awal paragraf.
Nah, kalian nanti berlatih cari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf kedua dan ketiga. Jangan lupa paragraf pertama juga ditulis ya. Menulis dengan rapi, kerjakan sendiri karena yang sekolah itu kalian, bukan orang tua. Kalau orang tua itu sudah pintar semuanya, sudah lulus SD, tetapi kalian itu belum, baru menginjak kelas 4. Semangat belajarnya ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran 4. Nah, untuk yang PPKN demonstrasi itu kalian coba menyapu halaman menggunakan 1 lidi. Nah, setelah itu apabila kalian merasa kesulitan, ambillah menjadi sebuah lidi. Nah, bagaimana? Apakah cepat bersih kalau lidi-lidi tersebut banyak? Nah, nanti kalian ceritakan bagaimana contoh persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.